Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, wa ba'du. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dengan karunia Allah Tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah dari kitab yang berjudul Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah Fauzan Al-Fauzan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pasal yang kedua dari bab yang pertama yang berbicara tentang pintu masuk dalam mempelajari akidah. Pasal kedua ini akan berbicara tentang sumber dari akidah yang berada di dalam agama Islam. Beliau di sini mengatakan al-faslu tsani, pasal yang kedua, fi bayan masadiril aqidah wa manhajus salaf fi talaqqiha, yaitu penjelasan mengenai masadir, sumber-sumber akidah dan metode salaf dalam mempelajari akidah. Beliau mengatakan al-aqidatu tauqifiyah. Akidah itu sifatnya tauqifi. Fala tathbutu illa bidalilin minasyari'. Akidah tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil dari syariat. Wala masraha fiha lirra'yi wal ijtihad. Tidak ada bagian, tidak ada jalan dalam menetapkan akidah bagi akal dan bagi hasil ijtihad seseorang. Itulah makna dari tauqifi. Akidah bersifat tauqifi, artinya adalah akidah yang ada di dalam agama Islam bersumber dari dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min thamma fa inna masadiraha maqsuratun ala ma jaa fil kitabi was sunnah. Maka sumber-sumber akidah Islam hanya terbatas pada informasi-informasi yang datang dari Al-Quran dan sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu la ahada a'lamu billah wa ma yajibu lahu wa ma yunazzahu anhu minallah. Mengapa kita membatasi permasalahan akidah ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah semata? Jawabannya adalah karena tidak ada satupun pihak yang paling memahami Allah Subhanahu wa ta'ala, paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tahu apa-apa yang pantas untuk disifatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada pihak yang paling memahami, mengetahui apa-apa atau sifat-sifat apa saja yang harus dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah sendiri. Yang paling mengetahui tentang Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ahad ba'dallahi a'lamu billah
min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tidak ada satupun makhluk yang paling mengetahui ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada kana manhajus salafis salih wa man tabi'ahum fi talaqqil aqidah maqsuran 'alal kitabi was sunnah. Oleh karena itu, metode yang ditempuh oleh para salaf, demikian juga orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti metode mereka dalam mengambil akidah terbatas pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama dalla alaihi al-kitabu was sunnah fi haqqillahi ta'ala amanu bihi wa taqaduhu wa amilu bihi. Maka mereka para salaf, demikian juga orang-orang yang mengikuti cara beragama mereka, beriman dengan apa-apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan ditunjukkan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman, mereka menjadikan hal-hal tersebut sebagai akidah dan mereka mengamalkan itu semua. Wa ma lam yadulla alaihi kitabullah wala sunnatu rasulih nafauhu 'anillahi ta'ala wa rafaduh. Dan apa-apa yang tidak ditunjukkan di dalam Al-Quran dan tidak ditunjukkan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka buang hal-hal tersebut. Sifat-sifat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran merupakan sifat Allah. Demikian juga sifat-sifat yang tidak disebutkan sebagai sifat Allah di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para salaf tidak meyakini sifat-sifat tersebut sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa rafaduh, dan mereka juga menolak setiap akidah yang bertentangan, tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada lam yahsul bainahum ikhtilafun fil i'tiqad. Atas dasar metodologi yang mereka gunakan, sebagaimana yang kita sebutkan, maka tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam hal akidah. Bal kanat aqidatuhum wahidah. Bahkan akidah-akidah mereka satu, walaupun mereka terpisah oleh jarak dan terpisah oleh waktu. Mereka memiliki akidah yang sama. Wa kanat jama'atuhum wahidah. Maka jamaah mereka adalah jamaah yang satu. Karena mereka bersatu di atas akidah yang sama dan di atas metode beragama yang sama. Di anna Allah takaffala liman tamassaka bi kitabihi wa sunnati rasulih bijtima'il kalimah was-sawabi fil mu'taqad wa ittihadil manhaj. Mengapa mereka bersatu di atas satu metode yang tepat? Mengapa tidak terjadi perpecahan di kalangan mereka dalam hal akidah? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, dengan Al-Quran dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjamin mereka akan tetap bersatu, tidak berpecah belah. Kalimat mereka satu, akidah mereka satu, dan manhaj atau metode mereka dalam beragama tidak berbeda-beda. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk bersatu padu di atas tali agama Allah, di atas agama yang benar, di atas akidah yang benar, dan larangan dari berpecah belah. Artinya apa? Inilah solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mendambakan persatuan di dalam agama Islam ini, yaitu berpegang teguh dengan akidah yang sahihah, akidah yang benar, dan tidak berpecah belah di dalam agama. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka apabila telah datang kepada kalian petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan binasa. Dia tidak akan celaka. Ini juga adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang berpegang teguh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selamatkan dia di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari kesesatan, dari pemahaman-pemahaman yang salah, pemahaman-pemahaman yang sesat, dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari kebinasaan, dari kecelakaan di akhirat. Walidzalika summu bil firqatin najiyah. Oleh karena itu, orang-orang yang berpegang teguh dengan akidah yang benar, yang bermanhaj atau bermetode dengan metode para salaf, metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempelajari akidah, dalam mengambil akidah, mereka dinamakan al-firqatun najiyah atau kelompok yang selamat. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syahida lahum bin najah hina akhbara biftirakil ummah ila 73 firqah. Mengapa mereka dinamakan sebagai kelompok yang selamat? Jawabannya adalah karena Nabi SAW bersaksi bagi mereka bahwa mereka akan selamat. Rasulullah SAW bersaksi bahwa kelompok ini akan selamat ketika manusia terpecah belah. Ketika umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah." Bani Israel terpecah menjadi 72 kelompok. Wa tafarraqat ummati ala 73 millah. Adapun umatku, yakni umat Islam, mereka terpecah menjadi 73 kelompok. Ini adalah khabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan umat Islam. Dan di antara kelompok tersebut ada yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah kelompok yang selamat ketika semua kelompok berpecah belah. Kulluha finnar illa wahidah. Dan di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa setiap kelompok itu diancam
neraka kecuali satu kelompok saja. Walamma su'ila an hadhihi al-wahidah qala hiya ma kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ketika beliau ditanya, siapa kelompok yang satu ini yang dikatakan sebagai kelompok yang selamat di dunia, mereka selamat dari perpecahan, di akhirat mereka selamat dari azab neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya, kelompok ini adalah man kana ala misli ma ana alaihi, yaitu kelompok yang berjalan di atas jalan yang dahulu aku tempuh, wa ashabi, dan jalan yang ditempuh oleh sahabat-sahabatku. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang berakidah sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang berusaha menjalankan ibadah sesuai dengan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang berusaha berperangai, berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa qad waqa'a misdaqu ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. فعندما بنى بعض الناس عقيدتهم على غير الكتاب والسنة. Dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi, yaitu ketika sebagian manusia membangun keyakinan-keyakinan mereka tidak berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ilmil kalam. Mereka membangun akidah mereka di atas asas ilmu filsafat, ilmu kalam. Wa qawaidil mantiq, membangun akidah mereka di atas kaidah-kaidah ilmu mantik. Al-mawruthaini an falasifatil Yunan, yang mana dua asas ini, asas ilmu kalam dan ilmu mantik, kaidah-kaidah mantik, ini adalah dua hal yang merupakan warisan dari filsafat orang-orang Yunani. Maka apa yang terjadi? Terjadi apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa perpecahan. Hasala al-inhirafu wat tafarruqu fil i'tiqad mimma nataja anhu ikhtilaful kalimah. Karena asas beragama sebagian manusia dibangun di atas prinsip-prinsip filsafat dalam ilmu kalam maupun kaidah-kaidah mantik, maka terjadilah perpecahan, terjadilah penyimpangan dalam hal akidah, yang dari hal tersebut lahirlah perpecahan di antara kaum muslimin. Wa tafarruqul jamaah, perpecahan di antara jamaah kaum muslimin. Wa tasaddu'u bina'il mujtama'il islami, dan retaknya bangunan masyarakat Islam. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa seorang muslim memiliki kewajiban untuk mempelajari akidah Islam dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana para sahabat menjalankan dan memahami akidah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat memahami akidah Islam dengan pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup kajian pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.